ada aturan. Aturannya di mana? Ya aturannya di firman Tuhan. Aturannya apa ya? Aturannya kitab suci ini. Ini aturannya, ya. Yang saya pegang ini aturan. Ini mencakup semua segi kehidupan manusia. Bapak Ibu baca, Bapak Ibu turuti, pasti selamat. Ya, pasti selamat. Nah, sore hari ini kita akan melihat ya satu perikop firman Tuhan. Satu perikop firman Tuhan, dan saya pikir pembahasan kita pada sore hari ini sudah bukan hal baru. Saya percaya bukan hal baru. Mungkin kita sudah sering kali baca. Ya, Bapak Ibu yang bawa kitab suci, silakan dibuka di Injil Matius. Ya, kalau bawa kitab suci silakan dibuka di Injil Matius. Kalau enggak bawa kitab suci, sudah enggak usah buka HP, ya, dengarkan saja. Daripada nanti lihat WA, lihat berita, lihat malah enggak fokus, ya. Kalau yang enggak pakai kitab suci, minggu depan bawa kitab suci, ya. Bawa kitab suci. Injil Matius 19, mulai ayat yang ke-16. Judul perikopnya, orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Jadi kita akan lihat satu perikop ini, ya. Kenapa? Ada apa sih dengan orang muda yang kaya ini? Ada apa sebenarnya? Coba ya, kita akan belajar sama-sama sore hari ini. Saya akan bacakan Injil Matius 19 mulai ayat yang ke-16 sampai selesai, sampai 26. 16. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesua dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Bagus enggak pertanyaannya? Bagus enggak pertanyaannya? Bagus, tapi salah. Bagus tapi salah. Kenapa? Ya, saya katakan salah. Ya, jadi salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Kesalahannya adalah dia katakan perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa memperoleh hidup kekal. Jadi orang kaya ini beranggapan bahwa seseorang kalau mau masuk ke surga atau seseorang kalau mau memperoleh hidup yang kekal, dia harus berbuat baik. Atau ya, keselamatan lewat perbuatan baik. Betul atau salah Bapak Ibu? Nah, bingung. Tadi betul, sekarang ada betul, ada salah. Salah. Ya. Jadi orang ini, ya, orang kaya ini salah ngerti. Ya, yang pertama orang kaya ini salah ngerti. Karena apa? Karena dia berpikiran, ya, atau dia mempunyai konsep, ya, kalimat pertama Bapak Ibu sudah bisa merasakan atau kita bisa memikirkan bahwa di sini dikatakan, "Guru, perbuatan baik apakah?" Perbuatan baik. Dia nekankan perbuatan baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, padahal sekali lagi kalau di Yesaya 64 ayat 6 ngomong apa? Perbuatan baik manusia itu seperti apa? Loh. Halo? Apa? Kain lara. Perbuatan baik manusia itu kayak gombal. Ya, wes gitu aja. Gombal itu enggak ono nilai nih. Ada seseorang yang nyimpen gombal. Wah, ini gombal ini, ya, mungkin sudah kotor, elek, wis enggak karuan, disimpan, dimasukkan lemari gitu. Enggak. Gombal buat apa? Buang. Iya kan? Dibuang paling maksimal, paling bagus ya buat keset aja. Itu sudah bagus. Lebih dari itu sudah dibuang sampah. Enggak ada nilainya. Itulah perbuatan baik manusia. Ya, jadi perbuatan baik manusia itu enggak menyelamatkan. Enggak menyelamatkan perbuatan baik manusia itu. Karena perbuatan baik manusia, Yesaya 64 ayat 6, seperti kain gombal, kain lara. Ya, kain gombal itu sudah saya perhalus, maksud saya Bapak Ibu. Ya, jadi enggak ada nilainya. Ini kesalahan pertama dari orang kaya ini. Dia salah ngerti. Dia pikir dengan berbuat baik bisa masuk surga. Enggak bisa. Ya, perbuatan baik enggak bisa masuk surga. Tetapi yang luar biasa di sini Bapak Ibu, kita baca lanjut ya. Ayat 17.
Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim. Segala perintah Tuhan. Turuti, segala. Tahu segala Bapak Ibu? Segala itu apa? Semua. Semua loh ya. Segala itu semua loh. Kalau di terjemahan yang lain, ya Bapak Ibu nanti boleh cek di Amplified. Kalau di Amplified dikatakan kata segala ini ya. Di sini dikatakan ada satu kata yang menarik. Di sini dikatakan turutilah segala perintah Tuhan secara terus menerus. Terus menerus Bapak Ibu. Kalau mau masuk ke dalam hidup yang kekal, Tuhan ngomong, kamu ya orang kaya ini diomongi sama Tuhan Yesus. Kalau kamu mau masuk hidup kekal, kamu harus nuruti segala. Atau kamu harus nuruti semua firman Tuhan secara terus menerus. Terus menerus itu artinya apa? Ndak ono mandeke, iya selamanya. Ndak ono mandeke, gak ono stop. Terus pokoknya. Ya, terus. Udah gitu ndak boleh ada kesalahan. Ya, ndak boleh ada kesalahan. Sudah terus menerus harus ndak boleh ada kesalahan. Nurutinya ndak boleh ada kesalahan. Tanpa terkecuali dan tanpa ada kesalahan. Mungkin ndak menurut Bapak Ibu seseorang melakukan itu. Ya, berbuat seperti itu. Melakukan semuanya tanpa kesalahan. Tanpa cacat. Dilakukan dengan benar. Tanpa salah terus menerus. Mungkin ndak? Mungkin ndak? Gak mungkin, berarti tidak selamat lah. Tidak selamat berarti, tidak mungkin kok. Ya, gimana? Benar Bapak Ibu, ya, tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan semua, tidak mungkin. Makanya saya tekankan sekali lagi bahwa keselamatan tidak melalui perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Apalagi di sini di ayat 17 Tuhan mengatakan turutilah segala perintah Tuhan atau turutilah semua firman Tuhan dengan terus menerus dan tanpa kesalahan, tanpa ada cacat. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Karena itu di ayat yang berikutnya, Bapak Ibu ya, ayat ke-18, kata orang itu kepadanya. Jadi orang kaya ini menjawab kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana? Kata Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang kaya ini tanya, yang mana perintahnya? Terus Tuhan Yesus nyebut itu tadi. Jangan itu tadi. Bapak Ibu tahu enggak? Yang disebutkan Tuhan Yesus itu dari mana? 10 hukum. 10 hukum itu di perjanjian lama. Ya, jadi sore hari ini kita belajar lagi bahwa perjanjian lama itu tetap satu kaitan dengan perjanjian baru. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa wah gak payu. PL itu perjanjian lama. Perjanjian lama enggak laku. Enggak. Ya, tetap berlaku. Terbukti bahwa Tuhan Yesus pun mengutip. Ya, Tuhan Yesus mengutip 10 perintah ini. Ya, yang tadi dikatakan bahwa jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengutip. Artinya apa? Itu tetap berlaku. Ya, jadi jangan kita mikir bahwa perjanjian lama enggak berlaku, tetap berlaku. Buktinya orang kaya yang mau masuk surga, dia disuruh melakukan. Kan dia tanya, yang mana disuruh melakukan? Ini loh perintahnya, itu keluaran 20 ayat 13 sampai 16 ya. Jadi Tuhan Yesus itu ngutip dari 10 perintah keluaran 20 ayat 13 sampai 16. Perjanjian lama tetap berlaku. Ya, Bapak Ibu ya, sekedar tahu aja bahwa Tuhan Yesus pun mengutip dari perjanjian lama. Ya, berikutnya apa? Oh ya, temanya khotbah saya adalah
Ojo sok. Ojo itu apa? Jangan. Sok itu apa? Ya, pokoknya ojo sok lah. Saya bingung nyarinya, sok ini apa ini kata padanannya. Ya, awalnya mau saya kasih tema ojo kemelinti gitu. Ngerti enggak kira-kira kalau saya ngomong ojo kemelinti? Ngerti ya? Ojo sok. Ya, kenapa kok ojo sok? Ya, kita belajar ini. Ya, karena tadi kesalahan yang pertama dari orang kaya ini, dia salah ngerti tentang keselamatan. Kesalahan kedua apa? Kesalahan kedua kalau kita lihat di ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Kata orang muda itu kepadanya. Jadi orang muda ini menjawab Tuhan Yesua. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Luar biasa loh ini. Ya, dikasih Tuhan ini loh 10 perintah. Sebagian dari 10 perintah. Ya, bukan semua, bagian dari 10 perintah. Terus responnya dia atau kesalahan dia yang kedua adalah dia salah reaksi. Salah reaksi orang ini. Orang kaya ini salah reaksi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu membaca ya kalimat ini ya. Semuanya itu sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kira-kira gimana? Merasakan apa Bapak Ibu kalau dengan kalimat seperti ini? Ada unsur apa? Sombong, ya betul. Jadi dia salah bereaksi. Dia tanya sama Tuhan, sudah pertanyaannya salah. Dia salah ngerti tentang konsep keselamatan, dikasih tahu sama Tuhan tentang perintah atau bagian daripada 10 perintah, reaksinya dia salah. Ya, reaksinya dia salah. Dia ngomong, apalagi yang masih kurang? Ada unsur kesombongan. Ya, jadi dia salah bereaksi. Salah bereaksi dia. Dia tanya, dikasih tahu, reaksinya apalagi yang masih kurang. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia sudah melakukan sejak masa mudanya. Dia merasa bahwa dia sudah benar. Dia merasa bahwa dia sudah baik. Dia rasa seperti itu. Makanya setelah dia merasa salah reaksi, Tuhan mulai, kalau kita nanti baca di ayat 21 ya, Tuhan mulai menaikkan standarnya. Ya, tadi yang pertama yang dari Keluaran 20 ayat 13 sampai 16 itu sifatnya masih berlaku umum. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin dan jangan yang lainnya. Itu masih umum. Tetapi di ayat yang ke-21 ini Tuhan menaikkan tingkatnya. Atau dengan perkataan lain, ini perlakuannya sudah bukan umum, tapi perlakuannya sudah lebih spesifik. Perlakuannya sudah lebih khusus lagi. Apa di ayat 21? Ayat 21, ya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini sudah lebih, grade-nya sudah lebih tinggi, levelnya sudah lebih tinggi. Karena apa? Di sini dikatakan jual, berikan orang miskin, kamu ikut aku. Ya, ini levelnya sudah lebih tinggi. Tetapi Bapak Ibu, kalau lihat di selanjutnya, ya, lihat di ayat selanjutnya, gimana? Ya, kesalahan apa yang berikutnya dia lakukan? Tadi udah 2 kesalahan ya. Jadi pertama dia salah ngerti, kedua dia salah reaksi, dan yang ketiga adalah di ayat yang ke-22. Apa kesalahan berikut yang dia lakukan oleh orang muda ini? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang ketiga dia salah milih. Dia salah milih. Tuhan ngomong di ayat yang ke-21. Sudah jelas, kalau kamu mau sempurna, jual. Berikan kepada orang miskin, kamu ikut aku. Tetapi di ayat yang ke-22, ya, dia salah milih. Saya katakan dia salah milih. Karena apa? Di sini dikatakan, saya ulangi ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ya, waktu perkataan itu apa? Disuruh jual. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya.
Dia salah milih. Dia milih apa? Milih apa Bapak Ibu? Milih apa? Milih harta. Ya, dia milih harta. Dia salah milih. Tuhan sudah ngasih jalan. Kalau kau mau sempurna, jual. Berikan ke orang miskin, kamu ikut aku. Tetapi dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Artinya apa? Dia salah milih. Hatinya terikat pada harta. Hatinya dia terikat pada harta. Karena apa? Karena hartanya banyak. Bukan hanya itu. Bahkan sebetulnya orang kaya ini, ya, menurut saya, orang kaya ini dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Ya. Karena apa? Karena dia pergi dengan sedih, dia pergi karena banyak hartanya. Dia lebih memilih untuk tidak melepaskan hartanya. Dia lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dia lebih memilih untuk meninggalkan hidup kekal. Jadi meskipun dia kaya secara materi, dia tidak memperoleh keselamatan. Ya, dia tidak memperoleh keselamatan. Dia bahkan tidak mengasihi dirinya sendiri. Dirinya sendiri tidak dikasihi kok. Dia membiarkan dirinya binasa. Ya, kalau teks ayat ini kita baca seakan-akan, bukan seakan-akan, kesan yang saya dapat adalah dia lebih memilih hartanya. Dia ninggalkan Tuhan, dia milih hartanya. Artinya apa? Jangankan untuk membagi ke orang lain, jangankan untuk memberi ke orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak mengasihi kok. Dia lebih memilih binasa kok. Karena apa Bapak Ibu? Setelah orang kaya ini pergi, ceritanya sudah tidak ada lagi. Selesai ceritanya Bapak Ibu. Tidak ada. Ya, di kitab suci tidak ada lagi ceritanya. Artinya apa? Ya sudah, stop sampai di situ. Dia pergi gitu aja karena banyak hartanya. Artinya dia bisa kehilangan, memungkinkan dia kehilangan keselamatan. Karena dia lebih mencintai hartanya. Ya, karena itu sesuai tema khotbah, ojo sok. Ya, ojo sok. Dia pikir dengan perbuatan baik dia bisa memperoleh keselamatan. Ya, dia salah ngerti juga yang dimaksud Tuhan. Bahkan terakhir dia disuruh memilih, masih salah memilih. Ya, karena itu sekali lagi perbuatan baik tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Nah terus pertanyaannya adalah, loh Pak, kalau gitu ceritanya apakah Tuhan kita, Tuhan Yesua, Hamasia itu nggak suka sama orang kaya? Ada yang mikir gitu enggak kira-kira? Oh Tuhan Yesua ini enggak suka orang kaya. Buktinya orang kaya yang datang ketemu Tuhan ini akhirnya meninggalkan Tuhan. Berarti Tuhan enggak suka sama orang kaya kalau gitu. Gimana Bapak Ibu? Enggak. Ya, betul Tuhan bukan enggak suka sama orang kaya. Kitab suci banyak menjelaskan ya kepada kita semua. Orang-orang yang dipakai Tuhan di kitab suci ya, ini orang-orang kaya. Contohnya siapa Bapak Ibu? Abraham. Abraham itu kaya. Ayub, Salomo dan lain sebagainya. Itu orang-orang kaya. Ya, jadi intinya apa? Intinya adalah menjadi kaya itu tidak dosa, Bapak Ibu. Ya, menjadi kaya tidak dosa, tetapi kalau mengejar kekayaan itu dosa. Mengejar kekayaan itu dosa. Loh Pak, ada ayatnya tak Pak? Mengejar kekayaan itu dosa. Lek mengejar kekayaan dosa, wis aku gak usah kerja ae, Pak. Wis gak apa-apa wis, gak usah kerja, wong kerja kok dapat uang. Nanti aku mengejar kekayaan, wah enggak sesuai firman Tuhan, aku berdosa. Mana ayatnya, Pak? Ada ayatnya. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9. Ayo kita baca ya. Yang ini ditandai Bapak Ibu. Nanti kita kembali ke Matius 19. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dan seterusnya. Yang ingin kaya. Kenapa? Yang ingin kaya kok jadi dosa? Ya, karena mereka diperbudak oleh uang. Mereka diperbudak oleh kekayaan. Bukan salah ya Bapak Ibu ya.
Kalau bekerja itu salah, tidak usah kerja, gak usah nyambut gawe. Enggak, bukan seperti itu. Ya, kita tetap harus bekerja, tetapi bukan diperbudak oleh uang. Diperbudak itu apa? Ya jadi hambanya uang. Jangan diperbudak oleh uang atau menjadi budak uang. Itu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya, saya enggak baca. Itu ayatnya ada di situ. Jadi yang pertama adalah Tuhan tidak anti dengan orang kaya. Tetapi orang yang mengejar kekayaan bisa jatuh ke dalam dosa. Yang berikutnya apa? Ya, yang berikutnya adalah kekayaan itu bisa mengubah hidup seseorang. Kekayaan bisa mengubah hidup seseorang. Kenapa? Karena pada waktu hidupnya terbatas, dia tergantung sama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Tetapi begitu secara ekonomi dia mulai naik, dia sudah meninggalkan Tuhan. Ya, kekayaan bisa membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Makanya saya katakan kekayaan bisa mengubah hidup seseorang. Ada satu hukum fisika ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering kali dengar bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Ya, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau kehidupan kita banyak tekanan, kemungkinan kita ini banyak gaya. Ya, kalau hidup kita banyak tekanan, kemungkinan hidup kita ini kakean gaya. HP baru keluar, tuku. Apa baru keluar, beli. Padahal yang lama masih bisa dipakai. Iku kakean gaya. Akhirnya apa? Mainnya apa? Enggak apa-apa Pak, kredit Pak 0%. Nanti bayarnya mencicil. Ya, mencicil. Tapi lek wayane ditagih gak iso bayar, mecicil. Tahu ya bedanya ya? Mencicil itu ngangsur, lek mencicil itu mendelik. Ya, jadi jangan biasakan seperti itu. Dan berikutnya apa? Kenapa dengan kekayaan ini? Kekayaan ini menjadi saingannya Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saingannya Tuhan. Di mana? Ya di Matius 6 ayat 21. Bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kayak orang kaya ini tadi. Dia dengan sedih meninggalkan Tuhan karena banyak hartanya. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhannya siapa? Satu Tuhan, satu Mamon. Ya, satu Tuhan, satunya Mamon. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat sebetulnya cerita tentang Tuhan Yesua dengan orang kaya ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang kaya ini sudah pergi, ceritanya sudah stop, sudah mandek. Tetapi di ayat yang ke-23, Tuhan Yesua sekarang sedang mendidik atau mengajar para muridnya. Ya, lihat di ayat yang ke-23. Tuhan Yesua berkata kepada murid-muridnya. Ya, jadi ceritanya itu ada murid, ada Tuhan Yesua dan ada orang kaya. Sementara orang kaya ini berdiskusi dengan Tuhan Yesua, muridnya ini memperhatikan. Setelah orang kaya ini pergi, Tuhan Yesua ini sekarang ngajar sama murid-muridnya. Makanya di ayat yang ke-23 disebutkan, Tuhan Yesua berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 24, sekali lagi aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Artinya apa Bapak Ibu? Kesalahan-kesalahan yang dibuat atau pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang kaya itu tadi tidak memungkinkan atau tidak bisa membawa orang kaya ini masuk ke surga. Bahkan Tuhan membandingkan dengan lebih mudah onta masuk lubang jarum. Bapak Ibu tahu jarum ya? Tahu ya? Seberapa besarnya? Kecil. Tahu unta ya? Besar ya? Nah, Tuhan Yesus ngomong lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak? Enggak mungkin.
Tidak mungkin, ini perumpamaan Bapak Ibu ya, perumpamaan. Artinya apa? Artinya kalau seseorang tidak mau melepaskan, ya, tidak mau melepaskan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Ya, orang kaya ini kan yang berharga kekayaannya, dia tidak bisa ikut Tuhan. Ya, kalau dia tidak mau lepaskan ikatan, dia tidak bisa ikut Tuhan. Tidak bisa memperoleh hidup kekal. Makanya diberi perumpamaan atau perbandingan unta masuk lubang jarum. Tidak mungkin. Perbuatan baik tidak mungkin. Ya, perbuatan baik sekali lagi tidak mungkin. Untuk seseorang bisa masuk ke surga. Dan yang berikutnya 25 Bapak Ibu. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kenapa ayat ini muncul? Karena menurut konsep mereka, ya, menurut konsep mereka pada waktu itu, orang yang kaya itu adalah orang yang diperkenan Tuhan. Ya, orang yang diperkenan Tuhan. Saya dulu juga mikir gitu Bapak Ibu. Wah, orang ini kaya, berarti orang ini hidupnya menyenangkan Tuhan. Orang ini hidupnya diberkati Tuhan, makanya dia kaya. Ternyata bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Karena di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-26, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Elohim segala sesuatu adalah mungkin. Maksudnya apa? Yang usaha-usaha semua yang dilakukan oleh manusia tidak memungkinkan untuk seseorang bisa masuk ke dalam hidup kekal. Seseorang bisa memperoleh hidup kekal lewat anugerah daripada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu pada sore hari ini sebagai kesimpulan yang pertama adalah jangan materi itu menguasai hati dan pikiran kita. Ya, jangan materi menguasai hati dan pikiran kita. Hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, ini orang kaya itu maksudnya materi, hatinya di materi. Ojo hitung-hitungan sama Tuhan. Waduh, aku kalau melakukan ini, aku dapat apa? Kalau aku mengerjakan ini, aku apa keuntungannya buat aku? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Seperti orang kaya ini tadi, dia ngitung. Ya, dia ngitung. Akhirnya apa? Dia tidak dapat apa-apa, bahkan dia kehilangan keselamatan. Ya, jadi sebagai kesimpulan yang pertama, materi jangan menguasai hati dan pikiran kita. Jangan di pikiran kita, wis pokoknya cuan tahu. Untung, profit, badi. Pokoknya badi, gak peduli. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan. Itu hal fana. Itu hal fana. Sekali lagi tadi saya sudah ngomong, bukan berarti kita tidak perlu kerja. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Bukan. Tetapi hati kita jangan melekat ke situ. Ya, uang itu cuma sarana. Untuk mempermudah kita hidup di dunia ini loh Bapak Ibu. Iya dong. Kan bisa kita beli beras tidak pakai uang? Tidak bisa. Beli beras ya bayarnya pakai uang. Beli apapun ya kita harus bayar pakai uang. Jadi uang itu cuma berguna kita di bumi ini loh. Nanti kita di surga gak pakai uang, gak butuh uang. Uang di surga lantainya aja emas. Ya, jadi materi jangan menguasai hati dan pikiran kita. Kita fokusnya cari Tuhan, fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai seperti orang kaya ini, ya, dia berat atau dia mengasihi materinya sampai dia rela kehilangan keselamatan. Ya, jangankan berbagi untuk dirinya sendiri, keselamatan yang kekal aja dia enggak mau kok. Makanya ceritanya enggak ada lanjutnya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kesimpulan yang kedua, kita harus mengalahkan keegoisan. Ya, orang biasanya kalau mencintai materi itu egois. Untukku dan untukku, untukku dan untukku. Enggak pernah untukku dan untukmu, enggak. Untukku dan untukku. Bagiku dan bagiku. Jadi wis kon gak usah, maksudnya kayak gitu. Ya, jadi untuk mengalahkan hidup egois dan kedagingan, kita harus belajar memberi secara teratur, Bapak Ibu. Ya, harus belajar memberi secara teratur. Loh, memberi itu memberi apa? Memberi salam, selamat pagi, shalom, bukan. Maksudnya ini konteksnya materi. Jadi yang harus diberi adalah apa? Ya memberi persembahan, memberi perpuluhan, ya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu maksudnya. Supaya apa? Kalau orang belajar memberi,
ya, itu adalah menghilangkan sifat medit. Tahu medit? Tahu ya, medit bin pahit. Harus belajar memberi supaya gak medit atau supaya gak pahit. Ya, dan yang kesimpulan yang ketiga yang paling penting adalah keselamatan adalah anugerah melalui Tuhan Yesua HaMasiah, bukan melalui perbuatan baik.